enak loh mahasiswa yang di Jawa yang di sini hidup dengan orang tua, hidup dengan keluarga. Nah, pertanyaan besar ketika kita mahasiswa rantau, ketika uang sakunya kosong atau nggak ada gimana? Kan alpa kan dalam kuliah online tatap muka untuk dalam media daring kan kita bisa alpa hanya karena persoalan paket. Halo teman-teman, selamat malam. Saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang nontonnya pada malam hari. Kalau nontonnya siang hari, selamat siang. Kalau nonton pagi hari, selamat pagi ya. Jadi malam hari ini saya dengan teman-teman saya. Sebenarnya saya ini comot channelnya beliau. Dia nih hack. Ya, saya ambil channelnya beliau untuk kita ngobrol santai lah malam hari ini. Di sini ada teman-teman saya, ada Bung Mario. Mario, bisa perkenalkan diri dulu mungkin banyak yang belum tahu. Dari mana nih? Saya kalau asal saya sih saya dari Maluku Tenggara. Maluku dari Dari Kei lah. Kampus. Nah, kalau kampus saya itu Universitas Surabaya, PGRI di Wana. Oke. Di sini ada Bang Jeffrey. Bang Jeffrey. Halo sahabat Dahong. Nama saya Jeffrey Bless. Saya kuliah di Universitas Airlangga semester lanjut. Semester lanjut. Betul. Kalau ini sudah Kalau saya teman-teman sudah kenal lah tentunya dari Untak dan saya mewakili anak NTT. Ya. Oh ya, saya pribadi saya Bedi asal dari Flores. Ini memang dari luar pulau pinggir-pinggir semua ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan bincang-bincang. Ya, kita bincang santai aja lah. Kita sambil rokokan, duduk biasa, ngobrol. Semoga teman-teman bisa mengikuti obrolan kami ini. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai kondisi sekarang yang sedang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Pada akhir Desember kemarin kita dikejutkan dengan munculnya sebuah virus baru ya, COVID-19 yang saat ini itu menyerang hampir 80 ribuan sampai hampir 100 ribuan ya, dengan korban yang cukup banyak gitu. Di Indonesia sendiri kemarin baru diketahui pada bulan Maret lah ada 2 orang yang terkonfirmasi sudah positif. Nah, memang sebelumnya kita tuh tidak terlalu waspada sih ya. Setelah muncul di Cina Desember, kemudian Januari, Februari kita masih enteng-enteng aja gitu. Tapi bulan Maret ketika sudah ada yang kena, kita baru wah ini berbahaya nih. Akhirnya pemerintah pada waktu itu sudah menerapkan kebijakan lah gitu. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa atau banyak orang itu semuanya dihentikan gitu. Penerbangan luar negeri sudah ditutup lah gitu. Juga pada saat itu ya pasar-pasar, kantor-kantor semuanya diliburkan, termasuk juga yang akan kita bahas sekarang ini soal kuliah itu diliburkan juga, maksudnya tatap muka karena kan kuliah itu mengundang banyak orang ya. Kemudian juga di sekolah, TK dan lain semuanya diserba online. Makanya kita akan bahas ini, apakah memang ini suatu masalah sih, tapi kita akan perbincangkan lebih lanjut bagaimana sih ini. Saya mulai dari teman-teman ini, kira-kira dengan kuliah ini diliburkan, tatap muka diliburkan, kemudian dibuat dalam online. Menurut teman-teman itu gimana sih? Apakah kuliah online ini sebenarnya sesuatu yang efektif atau bagaimana? Menurut Bang Jeff dulu. Atau Bang Jeff dulu lah karena yang paling dekat. Oh, saya yang paling dekat, makasih. Semoga kita menjaga social distancing ya. Siap. Kita di rumah saja dulu. Oh iya, di rumah aman ya. Teman-teman, sahabat Dahong, semoga saya harap teman-teman hari ini sehat. Amin. Teman-teman selalu diberi rezeki lah. Amin. Dengan channel ini teman-teman bisa menimba ilmu sedikit. Ya. Karena ini adalah proses bagi mahasiswa, ini ruang wadah tempat untuk mahasiswa untuk mengeluarkan segala unek-unek. Berbicara soal COVID-19 ini menjadi persoalan bukan saja di Indonesia, bukan saja di seluruh, ini menjadi permasalahan kita bersama ya, permasalahan di seluruh dunia hampir mengalami ini semua. Dampak virus yang kemudian mengakibatkan masyarakat kemudian mengalami suatu pergeseran dari baik itu sosial, politik dan ekonomi. Jadi menurut saya dampaknya sangat signifikan sekali terlihat, apalagi kita sebagai mahasiswa itu sangat dilihat. Tiba-tiba kemudian kita beralih dari yang tatap muka kemudian beralih ke
online ini kan menurut saya sebagai mahasiswa yang latar belakang Papua, saya merasa agak shock culture juga dengan akibat adanya permasalahan ini, khususnya virus COVID-19 itu mungkin saya. Online. Ya. Bagaimana Bung Chan? Ini kita sudah online ini. Oke. Bung Chan ikut kuliah online juga kan? Iya dong, tentunya. Ya. Gimana sih, maksudnya sudah berapa bulan ini sudah Ya. online, gimana tanggapannya? Menurut saya secara pribadi, dari kuliah online ini kurang efektif lah tentunya bagi saya, karena dilihat dari sisi kognitifnya, seseorang itu tidak serta merta langsung mengerti begitu saja setiap materi yang diberikan oleh kampus dari dosen tentunya. Dan karena pada dunia pendidikan itu memiliki 3 aspek penilaian ya kan. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Nah, dari perjalanan yang telah saya lewati kurang lebih 1 bulan ini mengikuti perkuliahan online, itu saya merasa amburadul. Ya, amburadul itu Ya. berantakan lah ya. Ya, ya. Nah, karena berantakan itu karena segala materi yang diberikan dengan baik dengan tatap muka dan kuliah online itu berbeda jauh sekali. Jadi saya tidak bisa memahami, walaupun ada anjuran ya belajarlah dari banyak website, internet dan lain sebagainya, tapi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang mahasiswa, tuntutan soal pengetahuan. Dan sampai pada tahap ini saya lebih berpikir bahwa untuk kuliah online ini sepertinya tidak perlu diadakan dulu. Ya. Oke, ya ini cukup berbahaya juga ya pandangannya. Tapi tidak apa-apa. Jadi intinya Bung Chandra ini tidak terlalu pokoknya tidak terlalu. Iya, saya kuliah online ini kurang terlalu serk gitu. Tapi ya, intinya itu. Ya, oke. Saya kurang setuju dengan itu. Tiba-tiba dari sebelumnya temukan langsung online itu. Betul, apalagi nonton YouTube itu tidak terlalu betul gitu ya. Apalagi teman-teman ini kan dari luar pulau ya kan. Iya. Berbeda kalau misalnya mungkin teman-teman Jawa ini yang sudah lainnya, iya. sudah lebih dekat dengan dunia teknologi dan lain sebagainya, sehingga Tapi tidak semua juga sih sebenarnya. ya, tapi kan kita itu berasal dari Ada beberapa yang kemudian shock tiba-tiba langsung. Ya, Oke. Dari Bung Mario, gimana ini kuliah online ini? Apakah sudah tiba-tiba langsung maksudnya langsung bisa beradaptasi atau kuliah? Maksudnya tidak ketika online itu semua materi itu bisa diserap dengan baik atau gimana? Siap, kalau saya sih begini, kalau tadi saudara kita punya pandangan dan Benny mengatakan bahwa cukup berbahaya ya. Kalau mungkin saya lebih berbahaya lagi sih, karena saya lebih melihat kembali kepada karena segini saya lebih melihat kembali kepada bagaimana respon pemerintah soal virus ini awalnya dari Cina gitu. Akhirnya menjadi pertanyaan bahwa kenapa sampai kita pada hari ini mahasiswanya semua kuliah online. Nah itu karena bermulanya pada respon pemerintah terhadap virus yang pertama di Wuhan. Itu pemerintah cenderung seperti anggap biasa saja lah. Itu virus biasa gitu. Akhirnya pada tanggal 20 Maret itu 2 orang sudah dideteksi kena. Nah akhirnya bingung kan, pemerintah dalam hari ini kan dilema. Nah terus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan suatu kebijakan atau surat edaran, di situ tidak punya poin yang memang menentu untuk kebutuhan mahasiswa sih apa sih? Ada salah satu poin yang mengatur tentang untuk aktivitas kampus itu nanti dikembalikan pada kampus masing-masing gitu. Nah pada dasarnya kalau tuntutannya begitu berarti kampus masing-masing kan bisa mengatur sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Nah akhirnya kita kuliah online gitu. Jadi kuliah online kan bukan dari kampus tapi sebelumnya sudah diarahkan dari atas turun ke bawah, artinya dari pemerintah turun ke kita masyarakat kecil khususnya untuk mahasiswa gitu. Nah berhubungan dengan mahasiswa saya pikir kuliah online ini sesuatu yang membebankan kita soal isi dompet. betul. Iya, saya lebih efektifnya ke situ karena ini menjadi kebutuhan pokok kita juga. Yang awalnya kita abaikan, sekarang untuk uang kiriman dari orang tua ke kita itu pun harus dibebankan, sebagiannya dibayar pos, terus sebagiannya dipakai untuk beli paketan dan memang mahal ya, pulsa datanya memang mahal gitu ya. Nah seharusnya dari kebijakan dari menteri turun ke mahasiswanya membahas untuk hal-hal seperti begitu. Iya kan? Karena berhubungan bukan hanya enak loh mahasiswa yang di Jawa ya di sini hidup dengan orang tua, hidup dengan keluarga. Nah pertanyaan besar ketika kita mahasiswa rantau,
ketika uang sakunya kosong atau nggak ada gimana? Kan alfa kan dalam kuliah online tatap muka Iya. untuk dalam media daring kan kita bisa alfa hanya karena persoalan paket. Padahal untuk media daring kan tidak bisa dinamakan untuk alfa atau tidak karena hanya dari kos tinggal buka internet langsung online bisa komunikasikan dengan dosen langsung gitu bisa tatap muka lewat media daring. Tapi kita bisa alfa karena ini loh soal isi dompetnya kita ini kosong gitu. Iya ya. Ah itu saya lebih efektif begitu mungkin untuk lanjutnya nanti dibahas lebih mendalam lagi. Tapi ini saya tanya ke Bang Dev, ini efektif tidak? Maksudnya apakah dengan ketika kita itu disuruh untuk misalnya kerja tugas dan cari materi sendiri, apakah memang itu ada penambahan dari segi akademiknya tidak? Maksudnya pengetahuan kita gak, yang jelas tambah sih, cuman apakah memang seperti itu lebih bagus gitu tidak? Bagi saya melihat bahwa yang pertama bahwa ada masalah COVID-19 terus kan harus ada wadah kan supaya penyambung antara dosen dan mahasiswa. Wadah itu apa? Kalau kita belajar, wadah itu adalah aplikasi online ini untuk menyambung ini karena masalah. Karena kita kan dihadapkan dengan social distancing dan kita tidak boleh, kita harus jaga jarak dan sebagainya. Ini kan mempengaruhi. Tetapi yang poin pertama, permasalahannya tuh apa sih dari efektifnya online? Ini juga harus dilihat karena kebijakan kampus itu menurut saya sangat variasi, berbeda-beda ya setiap kampus. Dan kita harus melihat bahwa background dari mahasiswa juga sangat berbeda-beda yang sempat disinggung sama Mario. Misalkan orang yang kuliah rantau dari luar pulau, baik itu dari timur, baik itu dari Jawa juga, misalkan dari Jakarta, itu mengalami ini permasalahannya sama menurut saya. Karena pembelajaran sudah tidak efektif dan saya pikir kenapa kalau kita tidak bisa lockdown atau liburkan saja. Iya, untuk sementara sambil kita memastikan bahwa keadaan virus corona ini mulai membaik. Saya pikir itu ya. Tapi kampusnya teman-teman selama ini sudah terapkan sistem online tidak sebelumnya? Sebelum COVID ini apakah sudah belum ya? Kalau UNER sudah. UNER sudah maksudnya ada mata kuliah yang online selama 1 semester gitu? Ada. Kalau Untak baru corona ini. Unipa juga ya? Unipa sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah juga. Iya. Jadi artinya pemerintah di copy paste aja terhadap apa yang masyarakat sudah melakukan, yang mereka tinggal copy paste aja. Iya, tapi kan memang Iya, kondisinya tadi sudah disampaikan sih, memang kondisinya memang terpaksa gitu ya. Iya. Nah, ini tadi kan sudah ada teman-teman sudah bahas kira ada masalahnya tuh bahwa ternyata kuliah online ini tidak efektif. Hampir teman-teman merasa tidak efektif.